Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Wiwit Dwi Nasutionisi. Saya Bagus Pratama. Saya Lidi Wulandari. Saya Andini Ayu Pratiwi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Adaptasi dan Kompetensi Komunikasi Lintas Budaya dalam Layanan Pelanggan. Yes. Di sini ada latar belakang, yaitu di era globalisasi saat ini interaksi antar budaya semakin sering terjadi, terutama dalam dunia bisnis dan layanan pelanggan. Perusahaan sekarang tidak hanya melayani pelanggan lokal, tapi juga pelanggan dari berbagai daerah, bahkan negara yang memiliki bahasa dan cara komunikasi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan budaya tersebut terkadang dapat menimbulkan hambatan komunikasi apabila perusahaan tidak mampu memahami karakter pelanggan. Karena itu, adaptasi dan kompetensi komunikasi lintas budaya menjadi hal penting agar pelayanan dapat berjalan dengan efektif, profesional, dan membuat pelanggan merasa nyaman. Yang selanjutnya ada pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Mulyana, perbedaan budaya mempengaruhi proses komunikasi sehingga diperlukan kemampuan komunikasi yang baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Dalam layanan pelanggan, pelanggan memiliki bahasa yang berbeda, kebiasaan komunikasi yang berbeda, cara memahami informasi yang berbeda, dan harapan pelayanan yang berbeda. Dampak positifnya itu bisa meningkatkan kenyamanan pelanggan, membangun hubungan baik, dan meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya ada peran komunikasi lintas budaya dalam layanan pelanggan. Yang pertama ada membangun kepercayaan pelanggan. Komunikasi yang menghargai perbedaan budaya membuat pelanggan merasa nyaman, dihargai, dan lebih percaya pada perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas pelayanan. Pemahaman budaya membantu penyampaian informasi menjadi lebih jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pelanggan. Yang ketiga ada mengurangi konflik. Perbedaan bahasa, kebiasaan, dan cara komunikasi dapat dipahami sehingga konflik atau miskomunikasi dapat diminimalkan. Yang keempat ada meningkatkan loyalitas. Pelayanan yang ramah dan sesuai dengan budaya pelanggan membuat mereka lebih puas dan setia menggunakan layanan perusahaan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang adaptasi komunikasi. Jadi sebenarnya adaptasi komunikasi itu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan cara berbicara atau cara berkomunikasi sesuai dengan budaya pelanggan yang dihadapi. Nah, bentuk adaptasinya ada beberapa, yaitu yang pertama penggunaan bahasa yang sederhana supaya pelanggan lebih mudah paham. Yang kedua menyesuaikan nada bicara, jadi kita bisa menyampaikan cara bicara ke semua orang tanpa harus melihat situasi dan budaya pelanggan juga. Yang ketiga, komunikasi sopan dan ramah. Karena itu penting dalam pelayanan. Lalu kita juga harus memahami budaya pelanggan, misalnya kebiasaan atau cara mereka merespon sesuatu. Dan yang terakhir, penggunaan komunikasi nonverbal yang tepat. Seperti ekspresi wajah, kontak mata, atau gestur tubuh. Tujuan dari adaptasi komunikasi ini adalah supaya pelayanan yang diberikan bisa lebih efektif dan membuat pelanggan merasa nyaman. Yang selanjutnya yaitu kompetensi komunikasi lintas budaya. Menurut Samovar dan teman-temannya tahun 2010, kompetensi komunikasi lintas budaya itu kemampuan seseorang untuk memahami, menyesuaikan diri, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu pemahaman budaya. Jadi kita harus tahu dan menghargai perbedaan budaya orang lain. Yang kedua yaitu kemampuan adaptasi, supaya kita bisa menyesuaikan diri dalam berbagai situasi. Kemudian toleransi dan empati, karena dalam komunikasi kita harus bisa menghargai sudut pandang orang lain. Selain itu ada mendengarkan
lalu mengendalikan emosi supaya komunikasi tetap berjalan baik walaupun ada perbedaan pendapat. Dan yang terakhir yaitu kemampuan bahasa. Karena bahasa juga sangat berpengaruh kelancaran komunikasi. Manfaat dari kompetensi komunikasi lintas budaya ini yaitu dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kesalahpahaman, dan juga memperkuat hubungan pelanggan. Oke, selanjutnya ada penerapan pada sektor transportasi. Komunikasi lintas budaya diterapkan juga pada layanan Gojek, Grab, lalu ada transportasi wisata. Dan bentuk penerapannya ada 4, yaitu penggunaan bahasa asing yang sederhana, fitur translate aplikasi, sistem navigasi digital, dan yang terakhir pelatihan komunikasi bagi pengemudi. Dampak dari kedua hal tersebut adalah pelayanan yang lebih efektif, pelanggan cenderung lebih nyaman, lalu yang terakhir meningkatkan kualitas layanan. Oke, pada analisis kasus ini, pengemudi transportasi online di Bali melayani wisatawan asing dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Contohnya seperti kejadian di tahun kemarin, salah satu driver Gojek mendapatkan penumpang dari luar negeri. Beliau kayak ya di challenge kayak eksperimen sosial. Jadi si bule itu berpura-pura kekurangan dana atau membutuhkan bantuan, lalu si driver tersebut membantunya. Setelah itu si driver juga mendapatkan sejumlah hadiah, yaitu besar uang sebesar $1.500 atau 25 juta rupiah. Dari kasus tersebut ada beberapa poin yang bisa dilihat, yaitu ada hambatan. Yang pertama ada perbedaan bahasa, gaya komunikasi yang berbeda, kesalahpahaman lokasi tujuan. Lalu adaptasi yang harus digunakan dalam kondisi tersebut. Ada menggunakan bahasa Inggris sederhana, memakai aplikasi translate, lalu menggunakan peta digital, dan berbicara dengan jelas dan pelan. Lalu ada perspektif komunikasi lintas budaya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya sangat penting dalam pelayanan, entah itu transportasi, di bidang F&B maupun lain sebagainya. Lalu kemampuan adaptasi membantu mengurangi komunikasi, kompetensi komunikasi juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang baik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kemampuan memahami budaya pelanggan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu adalah komunikasi lintas budaya memiliki peran penting dalam layanan pelanggan. Lalu adaptasi komunikasi membantu perusahaan menghadapi pelanggan dari budaya berbeda. Kompetensi komunikasi lintas budaya diperlukan untuk menciptakan pelayanan yang profesional. Dan yang terakhir yaitu penerapan komunikasi lintas budaya pada sektor transportasi membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dan di sini kita memberi saran. Yang pertama itu bagi perusahaan yaitu meningkatkan pelatihan komunikasi lintas budaya dan kemampuan bahasa asing. Dan yang kedua itu bagi karyawan yaitu meningkatkan empati, toleransi, dan kemampuan adaptasi komunikasi. Dan yang terakhir itu bagi calon pekerja yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan bahasa asing, serta kemampuan beradaptasi dengan pelanggan dari berbagai budaya agar dapat memberikan pelayanan yang profesional dan nyaman bagi pelanggan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.